أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama duduk dan berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga, di salah satu majelis ilmu, bahkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sebagaimana sebagian manusia senang berlama-lama di tempat yang kurang dicintai oleh Allah, bahkan tidak dicintai, di mana? Pasar, mall, dan semisalnya. Berapa menit orang di mall? 1 jam. Gelek parkir wae setengah jam, Pak. Pemeneh wayah ngene iki. Ya kurang lebih 2-3 jam, bisa kadang sampai setengah hari. Mudah-mudahan pun kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah ini bahkan bisa lebih kerasan lagi, lebih lama lagi. Makanya jenengan kan baru mulai jam 6:30 kan, sampai nanti jam berapa? 12. Siap jenengan? Jenengan siap? Saya nggak siap. Ya. Makanya mudah-mudahan juga kita bisa berlama-lama nih di majelis ilmu, di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pun hari ini kita berada di pertemuan penghujung tahun ini. Tanpa terasa kita berada di bulan ke-12. Kita Al-Ghafar ini mulai taklim tahun berapa, Ustaz? Ya, Bu Aska. 2018 nggih? Benar? Berarti sudah sekian tahun ya kita kajian di tempat ini, dari yang sedikit sampai sekarang alhamdulillah bisa terus pengembangan ya, mudah-mudahan juga sebagaimana bangunan yang terus dikembangkan, jamaahnya juga bisa terus istiqomah dan berkembang, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kami sampaikan di tahun-tahun politik ini, jangan sibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan sibukkan hari-hari kita dengan sesuatu yang tidak penting. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang manakala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Mana yang memang tidak bermanfaat tinggalkan, atau waktu kita akan terbuang sia-sia. Sedangkan waktu akan ditanya kelak di hari kiamat, an umrihi fi ma'afnah. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Lewat di beranda kita, lewat di grup-grup yang mungkin kita ada di dalamnya, sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bahkan sesuatu yang berbau ghibah, namimah dan semisalnya. Maka segera ya nasihati, kalau nggak bisa maka tinggalkanlah grup-grup tersebut, daripada membawa petaka bagi kehidupan kita kelak di hari kiamat. Karena Allah mengikatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang kalian siapkan untuk hari kemudian. Apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kemudian kelak. Termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami nasihatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan,
jangan menjadi manusia-manusia yang saksi, palah. Ya, kita sudah diwanti-wanti nih sama generasi-generasi terdahulu. Menunda-nunda itu bukan kebiasaan yang bagus. Ayo ngaji sik lah, pekan depan sik enek. Ayo sholat sik lah, sik adzan. Ayo ning masjid ala santai. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, iya kawat taswif, jauhilah berkata sik, nanti. Apalagi biasanya jauhi hal-hal tersebut. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri. Fa innaka biyaumika walasta bighadik. Kamu itu ya hari ini, besok belum tentu. Ya, kita itu ya hari ini, Pak. Besok belum tentu. Karena belum tentu kita sampai besok. Kita itu hari ini, Pak. Makanya manfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, duduk bersama-sama dalam majelis ilmu. Maka mintalah kepada Allah keistiqomahan. Minta agar kita diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal nggih? Yang atas yang di sini hafal? Insyaallah hafal apa insyaallah durung? Insyaallah panjenengan masih perlu saya pertanyakan. Ragu-ragu soalnya ini. Insyaallah hafal apa udah insyaallah sungkan mau ngomong belum hafal gitu. Ya, mudah-mudahan hafal. Baca doa ini terus, baca terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan panutan bagi kita semua. Siapa yang mau mengikuti baginda Rasulullah maka dia akan selamat. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti dan janganlah berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Ya, dalam segala aspek. Ketika kita mau mengikuti petunjuk baginda Rasulullah, fa insyaallah kula lan panjenengan sedaya bakal selamat baik dunia maupun akhirat. Ngikuti Rasulullah kita akan terhindar dari yang namanya ghibah, fitnah, kita akan terhindar, Pak. Ya, maka ikuti baginda Rasulullah, jadikan teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, di mana kita masuk pada bab apa? Share di flyer apa? Bagaimana akhlak kita kepada pasangan kita. Bagi yang belum menikah sebagai ilmu, bagi yang sudah menikah mari kita koreksi bersama-sama. Mari kita introspeksi bareng-bareng, terlebih ini di akhir tahun, ya. Kita introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akhlak, kalau sebagian orang mengatakan akhlak itu adalah karakter batin yang sudah menjadi tabiat, ya. Banyak para ulama yang menyebutkan dalil tentang bagaimana mulianya akhlak ini. Akhlak yang baik dijelaskan tuh banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Itu yang paling sempurna imannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus
liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain liutammima solihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul tidak hanya menyampaikan bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membahas definisi akhlak itu bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan yang paling penting bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Termasuk tidak berakhlak mengatakan Allah itu punya kan gitu kan. Ini juga poin penting. Tetapi di sana juga Rasul menyebutkan bagaimana nih kita berakhlak kepada tetangga, bagaimana kita berakhlak kepada saudara, bagaimana berakhlak kepada orang tua. Itu dijelaskan semuanya. Dan inilah tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan dari kejahilan, dari kebobrokan moral, kebobrokan akhlak menuju akhlak yang lebih baik. Ya. Jadi itu diantaranya. Dan ini sesuatu yang penting. Makanya Rasul ketika ditanya oleh sahabatnya, ya, Rasul pernah mengatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Maka seorang mukmin itu harus benar-benar memperhatikan ini. Dan barometer, Pak, akhlak baik seseorang itu, kalau pengen tahu akhlaknya seseorang, tanyakan istrinya. Kalau pengen tahu akhlaknya seseorang, fulan akhlaknya bagaimana, tanya istrinya, tanya anaknya. Ya. Kenapa demikian? Karena dia bersama keluarganya, Pak. Kalau bersama teman kan, mohon maaf, orang di tempat kerja dia akan berbuat baik. Kenapa? Ada atasannya. Kinerjanya dilihat. Maka terkadang kita lihat di mana orang itu mungkin, mohon maaf, ya, ketika dia bersama temannya, masya Allah, ya, senang bercanda, senang mentraktir, di rumah belum tentu, Pak. Ketika dia kumpul bersama temannya, masya Allah, seolah-olah orang yang paling asik. Ketika di rumah dia nggak peduli apa yang dilakukan oleh anaknya. Dia nggak peduli apa yang dikerjakan oleh istrinya. Seolah-olah nyampe rumah dia orang yang paling capek sendiri, udah nggak peduli dengan anaknya bahkan. Makanya kalau pengen tahu bagaimana karakter dan akhlak seseorang, coba tanyakan pada istrinya, pada anaknya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang-orang yang mungkin, ya, ketika dia bersama teman, rekan kerja, sama anak istri di rumah cuek. Ya. Bersama temannya bercanda di rumah belas gak ono senyum-senyumi. Bahkan lebih senyum di depan HP daripada senyum kepada anak-anak. Dia senyum di hadapan HP-nya, tapi dia untuk anak istrinya kurang senyum. Ya, lho tat, yo trae watake wong ngono gak patek seneng senyum. Enggak. Wong di luar juga sering tersenyum kok, di depan HP juga senyum. Maka ini hendaknya diperbaiki, ya. Bukankah Rasul ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, ketika Rasul ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa jawab Rasul? Taqwallah, takwa kepada Allah, yang ini diwasiatkan setiap khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa, tiap khutbatul hajah diingatkan ini. Tetapi ma'asyiral muslimin, ketika ini dilaksanakan, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik, ini yang menjadi catatan. Banyak orang abai dalam masalah akhlak, terlebih kepada siapa? Keluarganya. Subhanallah. Maka di kesempatan hari ini mari kita bersama-sama memperhatikan, mungkin pertemuan ini enggak selesai satu kali, ya setidaknya ini sudah menjadi pembuka dan nasihat bagi diri kami pribadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis
yang dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syalbani, di mana Rasul menyatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dalam bergaul dengan keluargaku. Ini Rasulullah dengan sahabatnya, Masya Allah, bahkan dengan orang Arab Badui luar biasa, pun di rumah luar biasa luhur akhlak Rasulullah. Dalam hadis lain disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linnisaihim khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya, yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan orang menikah itu kan diantaranya untuk membentuk keluarga yang bagaimana? Sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu apa? Yang adem, ayem, tentrem, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang benar-benar terwujud di dalamnya kebahagiaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang diharapkan. Pengennya bahagia, tapi di sana juga terjadi akhirnya bukan bahagia yang didapatkan, justru sengsara. Pengen bahagia justru berakhir sengsara. Akhirnya apa? Tidak lama keluarganya selesai. Perceraian tinggi sekarang di Indonesia itu. Ya, angka perceraian di Indonesia itu tinggi. Tidak hanya ratusan tapi ribuan. Sedangkan kita tahu mayoritas penduduk Indonesia ini adalah maka ini hendaknya diperhatikan. Bagaimana seorang itu berakhlak kepada pasangan-pasangannya, berbuat baik kepada pasangannya. Dan Rasul telah memberikan teladan bagi kita semuanya. Bagaimana Rasul berbuat baik, berakhlak, bermuamalah dengan pasangannya. Mari kita lihat beberapa hadis-hadis. Yang pertama, seharusnya dan seyogyanya kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, bahwa yang pertama, seorang suami itu, Rasul itu orang yang ketika di rumah, meskipun gelarnya adalah Rasul, seorang Nabi, tapi kalau di rumah beliau tidak gengsi untuk membantu urusan rumah. Benar? Benar ya? Coba kita lihat secara asal, Pak, tetek bengek urusan perdapuran ini adalah urusannya siapa? Istri, benar? Namun meskipun demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ikut andil, Pak, turun tangan membantu pekerjaan istrinya. Di mana disebutkan An Urwah qala qultu li Aisyah, dari Urwah beliau menyebutkan, aku bertanya pada Aisyah, ya ummal mukminin, wahai ummul mukminin, ayu syai'un kana yasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumah? Ini Rasul. Sepakat ya? Ini jenengan enggak sepakat perlu dipertanyakan keislamannya. Ya. Ini Rasul, Pak, disegani oleh lawan ataupun kawan, benar? Orang yang paling kuat saat di medan perang pernah kita sebutkan. Loh, di rumah itu loh, Pak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ini kata Aisyah, qalat, kata Aisyah, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yuhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Rasul kalau di rumah
yo ngesol sandal, yo njahit baju, yo ngangkat air ning ember. Ini Rasul. Masya Allah ini Pak, ngesol sandal Pak. Kita sandal lagi elek didik langsung di gua ganti baru. Bener ya? Rasul itu ya ini Pak, kalau ngesol sandal kan berarti sandalnya sudah di tahap pernah rusak. Kita kok sandal rusak, sandal wis nggak zamannya ganti kok, numpuk kan akhirnya ganti model ya tuku neh. Dan Rasul itu menjahit bajunya sendiri, ini Rasul. Maka nggak apa-apa kemudian wong lanang iso jahit iku nggak popo, nggak ada yang salah ya. Rasul pun mengangkat air di ember ya. Jangan sampai kemudian, mohon maaf inilah, jangan sampai kemudian istri kita merasa nggak butuh dengan kita karena kita nggak pernah ngurusi. Akhirnya ada tidaknya jenengan di rumah, istri nggak peduli. Kenapa? Dia sudah terbiasa mandiri karena jenengan nggak perhatian. Galon diangkat dewi sampean. Ya, coba perhatikan Rasulullah. Rasul itu ngesol sendal, menjahit baju, mengangkat air di ember. Ini Rasul loh Pak. Bahkan pernah disebutkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana fi mihnati ahlihi. Rasul senantiasa membantu kesibukan istrinya, dibantu semuanya Pak. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Tapi jika sudah waktu salat beliau izin pergi. Inilah tawadhu, rendah hatinya Rasulullah yang mencontohkan kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sholatnya, tapi semua aspek sendi kehidupannya. Ya, meneladani Rasul tidak hanya sholat 5 waktu Pak, tapi seluruh aspek sendi kehidupan kita ikuti Rasul. Bukankah sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, ketika Rasul berjalan, maka sahabat-sahabat ini orang yang mengikuti Rasulullah, bahkan jejak kakinya diikuti Pak, saking cintanya sama Rasul. Lah kita bagaimana? Makanya kadang ngapunten, ketika suami pulang kerja nyampe rumahnya ke HP, wis nggak peduli dengan anak, ini perlu dipertanyakan ya. Inilah tujuan kita belajar Bapak Ibu. Maka sekali lagi hadis tadi menjadi perhatian bagi kita. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, min akhlaqil anbiya, di antara akhlaknya para nabi adalah at-tawadhu, yaitu tawadhu, wal bu'd anit tana'um, dan jauhnya dari suka bermewah-mewahan ya, wamtihanun nafsi, dan melatih diri untuk hal ini. Kalau kita juga mau melihat sirah nabawiyah tentang kenapa orang-orang Arab itu ketika anaknya masih di masa sepersusuan ditaruh di desa, ini dijelaskan oleh para ulama, selain untuk menjaga kemurnian bahasanya, juga untuk melatih kemandirian mereka. Rasul itu ketika umurnya belum 4 tahun itu ikut mengembala kambing. Silakan dibaca itu sejarahnya. Dalam proses pembelaan dada itu kan disebutkan itu. Loh, umur sekian Pak. Jadi nggak diajari bermewah-mewah, enggak, diajari mandiri. Ya. Makanya juga perhatian pada orang tua juga. Anak kecil punya anak, nggak apa-apa diajari bagaimana tata cara nyuci baju, ya, bagaimana korah-korah piring, masak, ajari nggak apa-apa. Anak laki-laki diajari gimana, nggak apa-apa. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan sudah balik, sudah lulus SMA, masak banyu nggak iso. Nah, bayang no, masak banyu nggak iso. Ya, masak sego bingung. Apa meneh zaman biyen wong saiki zaman karek nyotol dadi kan gitu kan.
Orang tua jangan mengajari kemewahan kepada anak. Jangan. Silakan baca sejarah-sejarah itu. Ya. Bukannya nggak boleh, diajari dengan kemandirian. Bukankah seseorang atau orang tua itu menafkahi anak sampai usia berapa? Usia? Balik itu umur berapa? Saiki jangan kan kok umur sekian, usia balik, bahkan kuliah wis ngene kok. Bener? Yang salah siapa? Udah terus nyalano anak ini iki. Sing disalahno korban kan mesti anak sing disalahno. Anak saya itu Ustaz, gini. Sik ta. Ya. Lo coba kembali kepada bagaimana metodenya Rasulullah. Lah termasuk di rumah ini. Ya. Perhatikan saat di rumah ini, bagaimana kita saat di rumah. Ya ini semua laki-laki sampai ngangkat ember, bantu A, B, C, D. Ini kalau nggak terbiasa kan ya nggak mungkin, Pak. Benar? Ya, maka perhatikan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah juga pernah ditanya, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat di rumah? Faqalat, kata Aisyah, "Kana basyaron minal basyari yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu." Beliau adalah manusia biasa, dari kalangan manusia biasa. Ya Rasul itu ya kayak kalian manusia. Ya. Selain beliau sebagai seorang Rasul, Nabi atau Rasul Muhammad ini juga manusia biasa, kata Aisyah. Beliau menjahit, menyulam bajunya, memerah susu kambing, melayani keperluan pribadi beliau. Ini Rasulullah. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerah susu kambing. Nggak gengsi, mosok Rasul kok ngene, mosok Rasul nyapu, ngene konangan wong terus piye? Lah aku nek njaba iki tokoh, mosok aku ning omah nyapu. Lho Rasul ini lho ngesol sendal, jahit baju. Maka Masya Allah Pak, ketika kita di rumah seperti ini, sing sayang gak gur istri ini panjenengan loh. Mertua itu ya seneng. Leres mboten? Bagi yang masih muda, yang baru nikah kemudian disuruh di rumah mertua, lho mertua ini jenengan yang milu seneng. Masya Allah. Dan kita nggak bergantung dengan pasangan kita. Mosok didik minta tolong istri. Ya ini yang harus kita perhatikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan, ya, di tengah kesibukan yang luar biasa dalam berdakwah, menjaga stabilitas keamanan negara, berjihad, sembarang kalir diurusi, tapi di rumah beliau menempatkan dirinya sebagai seorang suami. Paham ya? Kurang sibuk apa Rasul? Beliau tidak hanya ngurusi satu daerah, tidak hanya ngurusi masalah jihad, tetapi juga berdakwah, menjaga stabilitas keamanan, ngurusi ekonomi dan lain sebagainya. Itu di rumah beliau menempatkan dirinya sebagai kepala rumah tangga, menempatkan dirinya sebagai seorang suami. Maka bapak-bapak juga demikian. Sesibuk apapun di tempat kerja, nyampe rumah, tempatkan diri kita ini sebagai seorang suami. Tempatkan itu. Jangan sampai di rumah sudah kayak mandor. Ya, kayak mandor, gur pulang naruh tas, sepatu, leye-leye ning kursi, HP-an, guyang-guyu dhewe, wis enggak peduli anak yang ngomong apa, bojone kaya apa. Ya, jangan ini. Ya. Yang sudah ngaji terlebih harus paham masalah ini. Ya, harus paham ini. Jangan sampai tidak. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang kedua. Ya, jadi yang pertama, suami di rumah hendaknya turut membantu urusan belakang, urusan
rumah ya. Jangan gengsi, jangan merasa jadi mandor di rumah ya, ikut membantu. Yang kedua, suami istri hendaknya saling menasihati. Terapkan ini. Suami istri hendaknya saling menasihati dan tidak bosan untuk saling memberi nasihat. Terlebih seorang suami ke istrinya. Nabi itu menyebutkan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingat, hendaknya kalian berwasiat yang baik kepada istri kalian. Ya. Dalam riwayat lain, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum. Hendaklah kalian berwasiat kepada istri dengan penuh kebaikan, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan dalam belenggu kuasa kalian. Seorang wanita saat sudah menikah dengan panjenengan bapak-bapak, surganya wanita adalah suami. Dia sudah diberikan, istilahnya dipasrahkan ke panjenengan, sebuah tawanan. Dia keluar rumah itu loh harus izin panjenengan. Bahkan dia harus safar ke rumah orang tuanya pun harus izin panjenengan. Benar? Seorang tawanan. Maka Rasul mengingatkan, berwasiatlah kepada istri kalian dengan penuh kebaikan. Nasihati, nasihati pelan-pelan. Ya. Jangan sampai engkau abayus Ustaz, bojoku iku sing meni tak kei blonjo saulan 10 juta wis gitu. Wis kono-kono, pokoknya nafkah wis tak penuhi. Enggak itu tok kok tugas seorang suami. Qu anfusakum wa ahlikum nar, maka nasihati. Begitu pula sebaliknya, seorang istri ketika suaminya dalam keburukan, kealfaan, nasihati. Tetapi ingat untuk ibu-ibu, ketika menasihati suaminya juga hendaknya dengan yang baik. Sebagaimana suami menasihati istrinya dengan baik, istri menasihati suaminya juga harus dengan baik. Terlebih terkadang seorang suami merasa enggan dinasihati karena dia merasa, saya iki pemimpin rumah tangga, mosok kok aku malah dinasihati. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iki ayate. Aku iki pemimpin kok malah sampean nasihati. Apa sampean nate berontak ngono kolaan. Ya. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Suami istri hendaknya saling menasihati. Dengan apa tadi? Dengan baik. Kita ini manusia, Pak. Kita sepakat, kita ini manusia, tempatnya salah. Nggak ada manusia yang sempurna, luput dari kealfaan. Ya, nggak ada tuh. Maka salahnya bila sesama pasangan saling menasihati. Suami menasihati istrinya, istri juga menasihati suaminya. Beruntung, Pak, kalau pasangan kita masih mengingatkan kita, masih perhatian berarti. Kalau pasangan kita sudah nggak peduli lagi, wes terserah sampean, hati-hati. Berarti sudah nggak cinta sama kita. Karena tanda cinta diantaranya adalah dengan memberi nasihat. Kalau suami masih mengingatkan istrinya, berarti tanda sayang. Maka ibu-ibu juga kalau dinasihati suaminya, ojo gampang gelo. Bapak-bapak juga demikian, dinasihati istrinya, ya ojo gampang gelo. Ya. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana, kita tanya istri kita, Bu, jane aku gibi. Tanya itu. Bu, jane saya itu gimana toh? Tanya, nggak masalah ini. Ibunya juga demikian, Pak, jane aku kurangi apa? Kurang kabeh. Nah, itu Dani. Ya. Pasti ada titik kekurangan, tapi kadang suami memendam, gak apa-apa, dibenahi pelan-pelan. Istri juga kadang demikian, kurangnya apa? Loh, gak apa-apa, ini saling menasehati. Ini akhlak dalam berumah tangga harus diperhatikan bener-bener. Suami menasihati istrinya, istri menasihati
suaminya. Tapi ingat dalam menasihati, yang pertama cari waktu yang tepat. Ibu jangan menasihati suaminya pas pulang kerja, cuapek langsung dikultumi, ya. Bapak-bapak juga demikian, cari waktu yang tepat, ya. Cari waktu yang tepat. Kadang-kadang, wallah alam bener apa enggak, nanti ibu-ibu klarifikasi ya. Terkadang wanita itu kalau pas masa apa namanya ya? Apa? Kok ngerti jenengan malah? Aku udah ngomong lagi. Katanya bener apa enggak wallah alam. Pas masa PMS itu gampang emosi. Tapi itu sebagian aja, nggak semua gitu loh. Artinya kan nasihati cari waktu yang tepat. Yang kedua, gunakan kata-kata yang baik. Dan yang ketiga ini penting, jangan pernah ketika menasihati mengungkit-ungkit masa lalu. Cukup fokus pada hal tersebut. Oh suami waya sholat nggak sholat, wis nasihat, mas sholat, waya sholat. Jangan kemudian sing dawa winginane kena pisan. Suami juga demikian. Jangan bawa-bawa ungkit-ungkit yang telah lalu. Orang itu kecenderungannya nggak senang diungkit-ungkit. Orang itu kecenderungannya nggak senang sesuatu masa lalunya yang buruk diungkit-ungkit. Kesalahannya, dia tahu salah, dia sudah minta maaf. Kalau sudah, jangan diungkit lagi. Itu nggak senang. Baik laki-laki atau perempuan, sama. Jenengan berbuat salah pak, sudah dinasihati, oke, udah tahu kita salah, hilaf, kita sudah selesai, sudah ya, sudah berjalan ini, kita sudah lupa, kemudian kita berbuat salah, diingatkan, kemudian diungkit, diingatkannya mungkin gak seberapa, oke lah, tapi ketika diungkit-ungkit kita akan, mungkin orang itu akan merasa, duh kok ngono neh toh. Maka perhatikan nih, bapak-bapak juga demikian, nggak ada pak manusia sempurna. Ketika istrinya salah, oke, dinasihati. Mungkin suatu saat dia berbuat salah, dinasihati lagi. Yang lalu ya sudah. Jangan mengungkit-ungkit sesuatu di masa lalunya. Jangan sampai. Ya. Dan dalam menasihati, jangan sampai membawa-bawa keluarga pasangan kita. Jangan membawa-bawa nama keluarga kita. Jenengan nasihati istri ini jangan sampai kemudian membawa orang tuanya, ibunya, bapaknya. Seorang istri menasihati suaminya jangan bawa-bawa nama bapaknya, ibunya. Iso geger geden. Paham? Ketika seorang istri sudah jenengan nikahi, itu sudah diberikan kepanjenengan tanggung jawab suami, dan ini harus saling menasihati, ya. Termasuk mohon maaf, hal yang paling tidak disukai oleh manusia itu dibandingkan dengan yang lain. Makanya kita nggak boleh pak membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Betapa banyak kasus terjadi anak itu sudah mogok gara-gara anaknya dibandingkan, baik dengan keluarganya, kakaknya, adiknya, atau dibandingkan dengan tetangganya. Begitu pula dalam berumah tangga. Ya. Jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Jangan. Makanya orang itu harus berhati-hati dengan lisannya pak. Harus berhati-hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi manusia itu tidak luput dari salah. Seorang suami ketika istrinya salah, ingatkan, nasihati. Istri ketika suaminya khilaf, nasihati. Jangan dibiarkan. Suatu keluarga yang tidak dibangun di atas pondasi ketaatan kepada Allah, maka rumah tangga itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nasihati. Kullu bani Adam khata', yang namanya anak cucu Adam itu bersalah. Ya. Ma'asyiral muslimin,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara akhlak seorang suami, begitu pula seorang istri, maka mereka hendaklah ya saling melengkapi, bukan saling mengunggulkan diri. Apa tadi, Pak? Saling melengkapi, bukan mengunggulkan diri. Ya. Tadi kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Ada plus, ada minusnya. Nek sempurna kabeh angel Pak golekane. Nek iso taat ngelek saya itu nyari pasangan yang bapak-bapak, nyari yang cantik, kaya, apalagi agamanya baik, terus apa nih? Keluarganya baik. Tiba-tiba nggak iso masak. Jadi masalah nggak? Bila tidak diterima apa adanya, jadi masalah. Aku iki ngelek bojo, ben iso masak, nah kok nggak iso masak? Jadi masalah. Iso masak, baik agamane, ya. Kemudian ternyata mohon maaf, ijazahnya hanya ijazah TK, nggak punya ijazah SD. Ketika ada konflik, saya ini S3, sampean hanya TK. Seharusnya nurut sama saya, masalah lagi. Makanya rumah tangga itu saling melengkapi, bukan saling mengunggulkan diri. Nggak ada yang sempurna. Pasangan itu dijadikan untuk kita, untuk menutupi kekurangan kita. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik. Ya. Kalau kita merasa pasangan kita itu, mohon maaf, jauh daripada kita, nggak akan ada kebahagiaan di dalamnya. Ya. Terimalah kondisi pasangan kita. Menikah itu saling melengkapi, bukan saling mengunggulkan diri. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lu sebagai seorang Rasul, yang dinikahi bukan orang-orang yang terpandang saja. Silakan baca tuh sejarah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat itu. Ini seharusnya menjadi sebuah perhatian bagi kita. Jadi prinsip berumah tangga itu saling melengkapi, saling mengisi. Nikah qadarullah ternyata suaminya bacaan Al-Qur'annya belum terlalu lancar. Ya saling melengkapi, ngaji bareng. Lah enak dah. Ya, enak. Ternyata begitu menikah, mungkin istrinya kurang bisa masak, sedangkan yang suami pintar masak bareng, selesai. Saling melengkapi, bukan saling mengunggulkan. Wong wedok nggak iso masak loh, tadi masalah mana engko iki? Nggak akan ada selesainya. Tapi kalau kita melengkapi kekurangan pasangan kita, maka fa insyaallah mahligai rumah tangga akan bertahan ini, Pak. Ya. Sekali lagi nggak ada Pak manusia yang sempurna, pasti ada titik kurangnya, itu pasti ada. Sesempurna apapun jenengan melihat, seiring berjalannya waktu akan ada titik kekurangannya. Yang masya Allah, alhamdulillah Ustaz, suami saya tuh ngasih nafkah nggak kurang-kurang, tapi jarang di rumah Ustaz. Kalau nggak nerima, masalah lagi. Saya nikah itu nyari pasangan, bukan hanya sekedar nyari uang. Benar? Masalah. Suami ini bendino ning omah tapi nggak kerja, yo masalah. Paham? Disinilah yang namanya berumah tangga itu saling melengkapi. Ya, pilihan kita ya sudah, itu sudah menjadi pilihan panjenengan. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lengkapilah kekurangan pasangan kita. Jangan sampai justru kekurangannya itu ya menjadikan kita seolah-olah memandang dia orang yang serba kekurangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena rumah tangga kan bukan 1 hari 2 hari, mungkin 1 minggu rung ketemu kurangi.
2 minggu Masya Allah pasangan saya itu paling sempurna Ustadz. Saulan, rongulan, telungulan, patangulan. Kan berumah tangga itu selamanya kalau bisa kan gitu. Maka nanti akan tahu bagaimana kurangnya. Makanya tadi kita katakan, kalau pengen tahu seseorang, tanyakan pada istrinya, tanyakan pada pasangannya. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi sekali lagi, menikah itu saling melengkapi. Ini akhlak kita pada pasangan kita, melengkapi kekurangan pasangan kita, menutup celah yang ada pada pasangan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat di antara akhlak kepada pasangan kita itu bersabar. Bersabar. Mustahil rumah tangga tanpa masalah. Adakah rumah tangganya yang gak ada masalah? Yang belum pernah ada masalah? Setiap rumah tangga pasti ada masalah, baik itu percikan api yang kecil atau pernah membesar. Tetapi besarnya masalah itu, ya semua rumah tangga punya masalah, cuma yang membedakan bagaimana seseorang itu menyelesaikan suatu masalah. Rumah tangga Rasulullah apakah tidak ada masalah? Rumah tangganya Nabi Nuh apakah tidak ada masalah? Rumah tangganya Nabi Ibrahim apa tidak ada masalah? Siapa istrinya Nabi Ibrahim yang pertama? Yang keras siapa? Yang kedua? Jadi satu tempat apa dipisah? Kenapa? Salah satunya cemburu. Silakan baca sejarahnya. Cemburu, Pak. Jangan dikira nggak ada masalah. Kira Nabi loh, mosok Nabi gak iso nasihati bojone, ndang, jal ngomong ngono ndang. Ayo, jal. Ya. Ini rumah tangga mustahil tanpa masalah, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dikira rumah tangga itu nggak ada masalah, ada percikan-percikan kecil itu ada. Cuma bagaimana seseorang itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Makanya di antara adab akhlak seorang kepada pasangannya ya sabar, Pak. Ya. Sabar. Rumah tangga Rasulullah itu nggak lepas dari yang namanya persoalan-persoalan. Pernah disebutkan, dikisahkan ya. Salah satu pasangan penghuni surga ini, Pak, yaitu Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah. Ali termasuk khalifah, benar? Fatimah putrinya siapa? Putrinya siapa? Mari kita lihat. An Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad. Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, qala beliau berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Falam yajid Aliyan fil baiti, dan tidak mendapati Ali di rumah. Faqala aina ibnu ammik. Maka Rasul bertanya, kemana putranya pamanmu? Karena Fatimah ini termasuk putra dari paman. Qalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Kata Fatimah, aku dan dia terjadi masalah, terjadi sesuatu. Faghadabani, hingga dia marah kepadaku. Fakharaja, dia keluar. Falam yakil indi, ya. Lalu dia pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin undur aina huwa faja'a. Maka Rasulullah berkata kepada seseorang, carilah di mana Ali. Cari di mana. Faqala ya Rasulullah huwa fil masjid. Ali di masjid. Raqidun, tidur. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'. Qad saqata rida'uhu an shiki wa asabahu turabun.
Maka Rasulullah mendatangi, dan ketika itu Ali sedang berbaring, sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia tertutupi debu. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yamsahuhu anhu wa yaqulu kum Aba Turab. Rasul membersihkannya seraya berkata, wahai Abu Turab, karena tadi kena apa? Debu. Kum Aba Turab, bangun. Kum Aba Turab, bangun. Ali lagi ada sesuatu dengan Fatimah turuning masjid. Makanya kadang-kadang nek turun di masjid aku khawatir. Jangan-jangan ada masalah karo ditutup lawangis turun jopo. Akhirnya pindah ning. Loh, ini sekelas Ali. Tapi Ali bersabar atas dia keluar. Dia kemudian enggak marah-marah, enggak bla 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 bla. Betapa banyak orang yang meluapkan emosinya, gedor lawang, banting piring ya. Sumpah serapah, kalimat talak terucap dan lain sebagainya, hanya masalah kecil. Bersabar, ya sudahlah sik metusi, biarkan reda dulu. Ya. Biarkan reda dulu. Loh, ini Fatimah. Ini Ali. Iman kita dibanding mereka berdua apalah gitu kan. Mereka sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Khairun nasi qarni loh. Orang piye Jal? Ada nih masalah dalam rumah tangga. Tapi Ali keluar bersabar, Pak. Kan sekarang mohon maaf, begitu mudahnya seorang laki-laki mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Ngerti ngene mbiyen gak tak rapi ngono. Nek ngene wis balik wae nang omahe ibu bapakmu. Begitu mudah. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Bersabar dalam berumah tangga. Bersabarlah menghadapi pasangan kita. Ya, mustahil rumah tangga tanpa masalah. Keluarga kita jika dibandingkan keluarga Ali dan Fatimah, ya, tentu adalah sesuatu yang jauh, Pak, secara iman. Jikalau mereka berdua saja pernah ada masalah, ya, apalagi kita. Namun satu hal yang bisa kita contoh ya, bagaimana mereka menyikapi pertengkaran tersebut. Ketika orang itu ngerti agama, pertengkaran tidak sampai keluar dari batasan-batasan syariat. Sumpah serapah, ngucap A, B, C dan lain sebagainya. Bersabar sehingga tidak terucap ucapan kotor, umpatan, mencela dan semisalnya. Ya, sabar. Apalagi mohon maaf ya, ketika dulu menikah masih sama-sama belum ngaji, ketika kemudian sudah tahu ngaji, mungkin yang tahu duluan istrinya. Nah, ini kadang-kadang terjadi percikan-percikan kecil. Kadang yang sudah tahu duluan tentang agama suaminya, kadang terjadi percikan-percikan kecil. Bu, pakai jilbab dong, nutup aurat. Oh, itu kadang wis sumu iki lho dan lain sebagainya. Ya. Belum lagi nanti ibunya yang tahu atau yang hijrah dulu, kemudian memakai pakaian menutup aurat, itu pakaian nopo. Apalagi kemudian aja ucapan netizen ya, yang kurang budiman ya. Ngompori suaminya karena suaminya belum hijrah, terjadi percikan lagi. Sabar. Sabar dalam menghadapi sebuah problematika. Karena dengan sabar inilah Allah akan turunkan pertolongannya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dengan salat, dengan sabar, pertolongan Allah akan datang. Sabar kunci ini. Ya. Dan memang sabar itu bukan perkara yang mudah. Berat, Pak. Berat, panas, Pak. Awak dhewe sabar iku ndadekno kadang atiku aduh kudu melawan hawa nafsu, terjadi peperangan gejolak, Pak. Tapi harus sabar, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris
sabirin. Beruntunglah, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Paham ini? Berumah tangga harus sabar. Jangan sampai nggak sabar, tahan lisannya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 5. Di antara akhlak dalam berumah tangga atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berumah tangga, seseorang itu, Pak, Bu, harus berpenampilan menarik di hadapan pasangannya. Kalau kita ke masjid, kalau kita mau sholat, itu salah satu yang diperintahkan apa, Pak? Memperhatikan pakaiannya, benar? Menutup aurat. Selain itu, laki-laki kalau ke masjid, laki-laki disunahkan untuk memakai wewangian. Paham ya? Oke. Kemudian Rasul juga pernah mengingatkan, laki-laki kalau mau masuk rumah disuruh apa? Siwak. Untuk apa? Memuliakan istrinya. Artinya apa? Rasul secara tidak langsung mengingatkan kita untuk memperhatikan penampilan kita ketika di hadapan pasangan-pasangan kita. Ya, di hadapan pasangan kita. Aisyah, salah satu istri Rasulullah, menyampaikan pengamatannya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza kana idza dakhala baitahu bada abis siwak. Nabi jika masuk ke rumahnya, hal yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Salah satu istri Rasulullah ketika Rasul mau pulang, beliau pinjem ya perhiasan saudaranya untuk dipakai untuk menyenangkan suaminya. Ingin memberikan yang terbaik di hadapan pasangannya. Wanita yang terbaik, ya, wanita yang terbaik adalah yang selalu menampakkan kecantikan pada suaminya. Kecantikan itulah yang bisa membuat suami senang dan tentram. Maka ngapunten, mohon maaf, terkadang orang itu kalau di rumah justru nggak perhatian dengan penampilannya. Orang kalau di rumah justru kadang tidak peduli dengan penampilannya. Makanya jenengan itu kadang dielem karo bojone ini ate metu omah. Masya Allah, tambah ketok ganteng. Iku ate metu jenengan pasan. Bener? Karena dandane awak dhewe itu hanya untuk keluar rumah, bukan untuk pasangan kita. Nek ning omah wis sembarang kalir. Ya. Termasuk ibu-ibu diperhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Siapakah wanita yang paling baik? Qal, beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhara, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Wa tuti'uhu idza amara, mentaati suami jika diperintah. Wala tukhalifu fi nafsiha, tidak menyelisih suami pada dirinya. Wa maliha bima yakrahu, dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Dan Imam As-Sindi mengatakan, idza nadhara ay li husniha dhahiran au li husni akhlaqiha batinan wa dawama istighal bi taatillah wa taqwa. Menyenangkan suami apabila dilihat karena dia indah dari luar. Paham? Sebagaimana ini, maka suami juga harus memperhatikan penampilannya. Sebagaimana jenengan itu senang melihat istrinya dengan penampilan terbaiknya, maka istri juga senang melihat suami dengan penampilan terbaiknya. Maka perhatikan, jangan sampai, mohon maaf ya, dandani gurate metu tok, apalagi ibu-ibu. Ya, apalagi ibu-ibu. Perhatikan, di rumah bukan berarti kemudian ya kalau pas
suaminya di rumah ya harus berpenampilan terbaik. Ya. Suami juga demikian, pas di rumah juga harus berpenampilan terbaik. Ini harus diperhatikan ini, jangan sampai mohon maaf ya sakarpe dewi. Sebagaimana suami kita, istri kita pengen yang terbaik, maka sejatinya itulah yang ingin dirasakan, ingin didapatkan oleh pasangan-pasangan kita. Berpenampilan terbaik saat di mana? Di rumah bersama pasangan-pasangan kita. Betapa banyak ya orang itu lebih kerasan di mana? Warung dan lain sebagainya. Ya karena ya itu tadi salah satu faktornya. Ya. Maka seorang suami, istri di rumah berpenampilanlah yang terbaik. Jangan sampai Quran bunyi minyak kayu putih terus. Minyak kayu putih, bawang abang, bawang putih, napa malih? Ya terai wong wedok masak, iya. Tapi ada kalanya nek wayah masak mesti semua paham. Selesai itu, maka ya sudah. Ya bersih diri di depan suami harus yang terbaik. Suami juga demikian. Wong jenengan keluar rumah lo mau kerja ke kantor dan lain sebagainya berpenampilan yang terbaik. Parfum dipakai semuanya tuh. Makan minta disetrikakan. Mosok jenengan disetrikakan baju nik oleh istri ini kok penampilan terbaik untuk orang di luar rumah panjenengan. Paham ini? Loh, pakaian kita kan disetrikakan oleh istri kita di antaranya. Ada yang nyetrika sendiri, benar? Loh, penampilan terbaik kita lo untuk di luar rumah. Sedangkan di rumah ya wis ala kadari. Ya, ala kadari. Maka berpenampilanlah yang terbaik, prima di hadapan pasangan-pasangan kita. Termasuk juga selain penampilan luarnya, zahirnya tadi dikatakan apa? Baik akhlaknya dari dalam. Akhlaknya juga yang baik, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Ini mudah mengucapkannya, berat pelaksanaannya. Tadi kita katakan nggak ada rumah tangga tanpa masalah. Ada orang itu Pak, kalau sudah nggak seneng pisan, nggak seneng terus Pak. Marah pisan ngono wis kedawan-dawan. Tapi ada orang juga ketika ada pasangannya salah dinasihati wis ya wis, selesai hari itu juga. Selesai detik itu juga. Paham? Kita termasuk kategori yang mana wallahu a'lam. Jadi ada orang itu kalau pasangannya berbuat salah diingatkan, dinasihati, wis selesai. Tapi ada juga yang ketika pasangannya salah dinasihati, muring-muring, wis, dan ini kedawan-dawan. Ya, kedawan-dawan sampai 1 minggu nggak sopo-sopoan. Apakah mungkin kita masuk kategori yang mana? Wallahu a'lam. Ya, kita masuk kategori yang mana? Wallahu a'lam. Mari kita introspeksi diri. Kita itu diperintahkan saling memaafkan, Mbak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Perhatikan 2 hal ini, memaafkan dan yang kedua berlapang dada. Itu berarti piye, Pak? Legowo. Ono wong wis gak apa-apa tak maafno, tapi atine sik mangkel. Tapi di sini memaafkan wis, ya wis selesai. Dan ayat ini turun sebagai pengingat terhadap Abu Bakar saat terjadi fitnah terhadap putrinya Aisyah, yang mana Aisyah dituduh apa?
selingkuh, dan yang menuduh adalah orang yang ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar. Bayang, no. Makan dan kebutuhan semuanya ditanggung oleh Abu Bakar, tetapi justru dia memfitnah putrinya Abu Bakar. Sudah saat itu juga ditarik semuanya, Abu Bakar nggak mau memberi. Tapi Allah ingatkan, ya Allah ingatkan, turunlah ayat ini, maafkan dan berlapang dada. Sudah tuh langsung Abu Bakar keberikan kembali. Nah, waduh kan kadang sono yom tak maaf no, tapi lapang dada durung. Lah, dengan pasangan kita juga demikian. Mungkin pasangan kita bersalah, maafkanlah. Berlapang dadalah. Berat. Sekali lagi, berat. Tapi inilah akhlak. Ya. Maafkan kesalahan pasangan kita. Gak ada tuh manusia yang sempurna, Pak. Maafkan. Dan berlapang dadalah, insya Allah gak terlalu berlama-lama dalam konflik rumah tangga. Tapi kalau kita memaafkan, hati kita belum lapang, itu ono ya nyopo iku pakai duduk bareng wis pakai wis gak enak kabeh. Maka perintahnya tadi memaafkan dan berlapang dada. Makanya tadi kita termasuk yang mana nih? Memaafkan wis selesai, berlapang dada, ataukah memaafkan masih ngedongkol, lama nggak selesai. Jadilah orang yang wis. Ya, maafkan, ya sudah. Sebagaimana pasangan kita punya salah, mungkin kita juga punya salah. Ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Ya. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Balas yang lebih baik. Termasuk dalam surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Yaitu mereka-mereka menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Dimaafkan. Ya. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ikuti hawa nafsu kita. Jangan memperturutkan hawa nafsunya. Memaafkan termasuk tanda orang yang bertakwa, Pak. Memaafkan itu tandanya orang yang bertakwa. Maka maafkanlah kesalahan pasangan-pasangan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang berikutnya mungkin yang terakhir, ya. Di antara akhlak kepada pasangan kita yaitu berkasih sayang, termasuk saling memuji pasangan kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri-istri kalian dengan baik. Bergaulah dengan mereka yang baik. Bergaul dengan baik, bahkan memuji mereka. Pak, kita itu kalau diberi orang itu senantiasa mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Benar? Tetapi terkadang ketika istri kita masak untuk kita, menyediakan baju untuk kita, jarang lisan kita mengucapkan jazakillah khair. Padahal mereka dengan tulus ya menyiapkan semuanya untuk kita, masak dan lain sebagainya. Ucapkanlah ya kalimat-kalimat terpuji kepada mereka, terima kasih, doakan, ya saling berkasih sayang. Nggak apa-apa untuk menumbuhkan rasa sayang, saling memberi hadiah, tahabu. Ya nggak harus mewah kok Pak, memberi hadiah pada pasangan itu nggak harus mobil Alphard, enggak kok. Bahkan kalau kesukaannya cilok, gawakno cilok lu seneng Pak. Bener? Istri kita mungkin sukanya, kan kalau ada anak lulus wisuda itu dibawakan apa Pak? Buket. Nah, gak apa-apa gawakno buket bawang abang bawang putih. Loh jenengan mesti so sweet ngulah ngono.
Loh kita nggak pernah melakukan hal-hal demikian, hal sederhana tetapi akan menumbuhkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Sederhana. Ya. Jenengan pulang kerja mungkin alhamdulillah ya hari habis gajian ada tambahan, mungkin lembur dan lain sebagainya, lebihnya ya mungkin dibuat belikan bawang merah Lombok dipakai buat, wah masya Allah Pak itu. Tahu larung tahu toh? Sederhana, tapi inilah akan menumbuhkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Ya, mai saulan pisan itu diiling-iling terus loh Pak. Ya, ingat terus ini, karena memori wanita itu nggak gampang lupa gitu loh. Apalagi suatu kebaikan. Sederhana tapi luar biasa nilainya. Begitu pula seorang wanita ya, apa kesukaan suaminya, bawakan, masya Allah itu akan luar biasa. Berkasih sayanglah kepada pasangan-pasangan kita. Ya. Masalahnya kadang-kadang orang berumah tangga itu berkasih sayangi cuma 1 bulan pertama setelah pernikahan, 1 tahun pertama setelah akad nikah, setelahnya hambar seolah-olah tidak ada rasa. Ya, Rasul itu pernah lari-larian bersama istrinya. Siapa? Sekali? Tidak. Paham ya? Dengan Aisyah. Tahu jenengan ayo lari-larian mbek bojone ngono ning Tegalan. Ya. Atau di mana gitu. Sederhana, Pak. Kalau bisa sesekali, bukannya sekali, ya sering kali juga nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa anak itu jangan diajak main ke mall, ajak main ke sawah. Santai berjalan dengan anaknya lihat sawah. Ya, itu akan malah masya Allah. Orang-orang zaman dulu, coba lihat sejarah orang-orang Arab zaman dulu, kan dibawa ke pedesaan. Coba dibaca tuh ibrohnya apa, luar biasa itu Pak. Ya, pikiran akan lebih fresh. Ya, dan banyak manfaatnya. Bawa tuh jalan-jalan, ya sepeda diparkir jalan, hemat Pak jenengan Pak. Tetapi kebahagiaan tertanam begitu kuat di sana. Ya, kebahagiaan tertanam begitu kuat di sana. Maka ini berkasih sayang. Dan tadi jangan lupa saling memuji, masya Allah. Maka nih kalau istri panjenengan hari ini pakai pakaian bagus, masya Allah, ya pakaiannya bagus, hari ini terlihat lebih apa? Cantik, lu masya Allah. Aku seneng Pak. Begitu pula seorang istri, masya Allah. Lu itu luar biasa, kalimat-kalimat sederhana tapi akan menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, terkadang kita sudah nggak peduli dengan itu lagi. Ya, terkadang yang namanya pasangan kita itu kan berpenampilan di depan kita, berpenampilan menarik, pengen dapat pujian kita, tapi kadang-kadang awak dia nggak ngerespon. Saya itu nggak ngerespon, boh nganten nanya, boh nganten lawas, meh podo loh. Ini perhatikan ini. Makanya kadang-kadang sekali lagi rumah tangga itu terasa hambar, ya karena kita tidak memahami bagaimana berumah tangga yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan diperintahkan al ilmu qabla al qauli wal amali, berilmulah sebelum menikah. Dan wis kadung nikah, belajarlah bersama-sama agar memahami bagaimana hakikat pernikahan itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Dan apa yang kita sampaikan ini sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu terlebih di akhir tahun ini. Dan mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan Bapak Ibu yang belum haji, belum umroh diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, ya, dan diterima amal ibadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu taala a'lam. Masih ada beberapa menit, kita lanjutkan tanya jawab, mudah-mudahan nggak ada. Ada pertanyaan tadi kami bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz, suami suka istrinya berpakaian yang seksi-seksi di rumah Ustaz. Tetapi ketika istri diminta, sukanya malu-malu karena dengan berbagai macam alasan. Mohon dinasihati Ustaz. Iki Ustaz. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, iki Ustaz kok nasihati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah ini perlu kita rinci dulu. Ada kalanya seorang itu berumah tangga masih gabung sama mertua. Ada kalanya sudah berumah sendiri. Mungkin hal ini bisa diterapkan di rumah sendiri, tapi kalau masih di rumah mertua roto angel. Paham nggih? Di rumah mertua roto angel. Makanya yang masih bujang, yang mau nikah, syarat nikah itu nggak harus punya rumah, tapi kalau punya rumah insya Allah lebih menenangkan. Sehingga nanti nggak ada yang ikut campur dalam urusan rumah tangga. Masalah kecil kalau ada campur tangan yang lain jadi gede. Paham ya? Syarat nikah itu nggak harus punya rumah, enggak. Tapi kalau sudah punya rumah insya Allah, dan nggak harus beli, ngekos ya iso. Ada kok kos-kosan di Lawang kok gitu. Nggak promosi lagu. Banyak. Dimanapun ada, di Singosari banyak. Dan nggak harus yang mahal, mewah. Hotel bintang 10 mungkin. Enggak. Nah, tapi kalau masih bersama mertua ya tadi serba pakewuh, mungkin pasangannya sungkan karena ada ibunya mertuanya ya, ada bapak mertuanya dan lain sebagainya. Adapun sudah berumah sendiri, maka perlu diingat bahwasannya ya, antum libasul lahun. Ya. Kalian adalah apa? Pakaian bagi pasangannya. Artinya harus menutup aurat pasangannya, tapi juga harus diingat pasangan sudah halal ini. Maka apa yang disukai oleh suami selama tidak melanggar batasan-batasan syariat, maka lakukan, gak masalah. Yang mungkin pertama-tama masih riwuh, apa riwuh itu ya? Pekewuh, itu. Ya suami juga harus menyadari alon-alon, pelan-pelan dalam nasihati. Ya karena memang ya nggak biasa. Ya. Tetapi selama tidak melanggar batasan-batasan syariat, maka hendaklah seorang suami mengikuti ya keinginan suami ini juga dalam rangka menumbuhkan rasa cinta. Sekali lagi, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Ini harus diperhatikan. Ya. Tapi itu tadi ya, kita rinci dulu tadi dua hal tadi ya. Jika masih di rumah mertua, harus suami wajib malah menyadari. Tapi kalau sudah di rumah sendiri, ya insya Allah. Tetapi juga kadang-kadang kalau punya anak kecil, ya pakai ya, maka suami juga harus paham. Kadang suami nggak paham nih. Ngurusi bayi cilik, bayi gede, kira atau anggaran bayi gede. Kadang suamiku yo kayak bayi gede. Gak diseroteni ku yo bojo. Ya, tapi kadang ngalahi arek bayi kecil ngono lho. Makanya bayi gede ki kudu sadar diri ngono lho. Tak senasihati dua-duanya iki menang gak disalahne ya. Harus paham dua hal ini. Ngerti ya? Jika sudah berumah tangga, mungkin belum punya anak, insya Allah bisa ya tadi dia bebas. Tapi kalau dia anak kecil mungkin pakai dengan anaknya. Karena juga akan apa yang dilihat anak juga akan dicerna. Apalagi anak belum di tahap belum bisa membedakan. Ini di rumah atau untuk di luar. Ini baik apa buruk, belum tahu. Maka juga harus paham masalah ini. Jelas ya? Ngerti ya? Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita nasihatkan pada seorang istri yang suaminya memiliki perangai yang kurang baik, dingin, kasar, kata-katanya tajam. Sang istri inginnya suaminya hangat dan bisa diajak diskusi tentang berbagai hal, karena nasihat untuk sabar saja sepertinya tidak cukup. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa?
tidaklah masalah itu datang diantaranya karena dosa, mungkin dosa-dosa kita yang lalu atau dosa pasangan kita. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ketika seorang hamba itu hubungannya jauh dari Allah, maka sejatinya akan menjadikan hubungan dengan pasangannya semakin jauh. Dan yang kedua, selain bertakwa kepada Allah, perbanyak berdoa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Ya. Dan insya Allah pasangan kita itu, mungkin ya pasangan kita itu bukan batu ya yang atos, benar-benar atos. Akan ada celah di dalam hatinya sebenarnya. Cuma seorang istri harus benar-benar nih memahami karakter suaminya. Ya agak sulit memang. Karena memang ada suami yang benar-benar seperti tadi, gak kaken ngomong, nih ngomong bisa nyelekit. Ya gak kaken ngomong, tapi ngomong bisa nyelekit. Dia tipenya gak banyak bicara, tapi apa yang menjadi kebutuhannya itu sudah dipenuhi. Tetapi istri kan kadang-kadang pengen, saya tuh pengen suami saya kayak suaminya itu loh, gini-gini. Makanya istri juga harus perhatian ini. Jangan terlalu sering nonton apa ya, drakor. Itu satu. Dan jangan pernah membandingkan, yaitu karakter suami kita sudah menjadi pilihan kita. Bertahan, doakan. Ya, doakan pelan-pelan. Minta bantuan kepada, ya, mungkin dianggap sebagai guru dari suami kita untuk nasihati lewat istrinya ya. Kan nggak apa-apa kita minta nasihat, minta doakan Ustaz, doakan kami sekeluarga agar ini, nggak apa-apa. Ya, minta doakan. Bukankah Abu Hurairah itu minta doakan Rasulullah agar ibunya diberi hidayah? Itu Allah ijabahi itu Pak. Abu Hurairah pulang, ibunya masuk Islam itu. Loh lama ini Pak nasihatinya Pak. Karena Abu Hurairah masuk Islam duluan. Ya maka doakan pasangan kita. Jangan pernah berhenti dalam mendoakan pasangan kita. Ya memang saat ini masih kaku, pelan-pelan disyukuri ya, disyukuri. Insya Allah syukurnya kita, sabarnya kita pelan-pelan akan mengubah karakter suami kita. Butuh proses, nggak mudah memang. Ya, ngubah watak orang itu nggak cepat, butuh proses, memang benar-benar butuh proses. Makanya yang sudah ngaji juga janganlah menjadi orang-orang yang karakternya dingin pada istri. Begitu pula seorang istri jangan sampai menjadi karakter yang dingin kepada suami. Apa mungkin Ustaz? Mungkin ada kalanya, mohon maaf ya, apalagi kita yang sudah ngaji, terkadang si istri ini dulunya nggak cinta dengan ini, tapi karena disuruh orang tua, wis kadung nikah, ya akhirnya dingin. Janganlah. Makanya juga tadi, terimalah kondisi pasangan kita, disyukuri, wong itu kondisinya gitu ya, dan doakan. Terus perbagusi akhlak kita dengan beliau. Mudah-mudahan pelan-pelan. Insya Allah yang namanya manusia dulu kurang keras apa zaman-zaman sahabat Rasulullah, zaman peperangan. Tapi ketika ngerti agama, berubahlah semuanya. Ya berubah semuanya. Makanya juga nggak apa-apa diajak ngaji. Ya diajak ngaji. Kemudian juga kita di rumah lebih baik lagi akhlaknya, lebih baik lagi akhlaknya. Disyukuri dulu. Karena ada gini Pak, orang itu kalau diuji sesuatu belum diselesaikan, maka ya ujiannya akan berkutat dengan itu Pak. Ini kan sedang diuji dengan kondisi suami. Maka lebih fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudnya apa? Lebih perbaiki lagi muamalahnya dengan suami. Doakan mereka. Nasihatinya juga jangan sering-sering ya. Nasihat itu kan gak harus dengan ucapan. Ada kalanya kita berakhlak yang baik, itu juga bagian dari nasihat. Ya, terima kasih. Suami berangkat kerja, doakan Mas, mudah-mudahan diberikan kesehatan, pulang dalam keadaan sehat, usahanya dilancarkan. Loh, mungkin saat ini beliau nggak membalas satu ucapan, enggak. Tapi saya yakin kok di balik lubuk hatinya yang paling dalam, ketika ada perubahan dari diri kita mulai dari diri kita,
pelan, cepat atau lambat akan ada hasil. Karena kadang-kadang kita merasa nyapo aku ngene wong suamiku nggak ada respon, wong yo dingin, wong yo nggak ngene, wong nggak ngene, nyapo saya repot-repot sebene. Idfa billati hiya ahsan. Doakan mereka. Ya, kalau sudah punya anak, mungkin anaknya juga disampaikan, ya. Karena apa yang diucapkan anak, bapak itu kadang-kadang nggak iso nolak. Paham ya? Ngoten insyaallah. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, jika sedang terjadi masalah pasangan suami istri, tadi sempat disampaikan caranya suami menyikapinya adalah keluar rumah dan pergi ke masjid. Bagaimana cara seorang istri yang dianjurkan untuk mewujudkan kesabaran ketika sedang terjadi permasalahan dengan tetap berada di rumah? Itu nggak anjuran, itu sikap. Contoh bahwa Ali ketika ada masalah, beliau lebih memilih ke masjid dulu, menjauh dulu. Ya, bukannya ono masalah mesti di masjid, tapi lebih baik ke masjid daripada ke kafe atau kemana gitu kan ya. Artinya kan ke masjid mau nggak mau, kalau ke masjid orang yang ngerti syariat dia akan ambil air wudhu, sholat. Nggak mungkin ujung-ujungnya ke masjid turu kan, nggak mungkin. Lah apa yang dilakukan oleh wanita ketika emang ada masalah, konflik? Ambil air wudhu, sholat, minta pertolongan pada Allah. Ambil air wudhu, sholat. Diam. Ada kalanya kita butuh diam sementara waktu, kemudian kembali lagi. Minta maaf. Ustaz, lah aku ini nggak salah. Loh apa wong jauh sepuro iku kudu salah sih? Tidak ada salahnya kita memulai meminta maaf, bukan karena kita yang merasa kita yang ini yang salah, enggak. Agar lebih mudah untuk berinteraksi. Sing siji nggak mau minta maaf, sing siji nggak mau minta apa, yo wis, nggak akan ada titik temu. Udah berdiam sebentar, ambil air wudhu, nggak apa diam, tinggal sejenak, sholat. Selesai, serodok tenang, mas maaf, atau masnya, bu maaf. Jika saya salah dan lain sebagainya, turunkan ego. Bapak-bapak turunkan ego, Pak. Jangan karena kita ini qawwamuna 'alan nisa, kita nggak mau nurunkan ego. Wong lanang itu kudu luweh jembar dodone timbang bojone. Maksudnya apa? Ya ketika ada masalah, kita yang laki-laki harus lebih jembar dalam menyikapi masalah. Ya. Karena memang sebagian wanita itu kalau bersalah dia itu menganggap saya ini nggak salah gitu. Makanya seorang suami yang paham ya sudah nggak ada masalahnya. Lu Rasul ketika ya istri Rasulullah SAW menampel, Mas dengar kisah ini ya, lu Rasul nggak marah loh Pak. Padahal di depan sahabat-sahabatnya. Aisyah ini kalau nggak salah. Ya. Saya itu Rasul duduk dengan Aisyah dan istri Rasulullah datang membawa wadah ada minum ya kalau nggak salah, ditampel Pak karena cemburu. Rasul nggak marah Pak. Padahal itu ada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, tuh abu kalian sedang cemburu tuh. Nah itu Rasul Pak. Loh ini kalau nggak dibijaki, waduh bisa bergegeri nanti. Makanya seorang suami harus jembar. Ya, nggak ada salahnya meminta maaf terlebih dahulu. Dan makanya itu kalau emang ada masalah ya sudah, nggak harus langsung diem, tahan lisannya. Semakin banyak ngomong akan semakin ruwet. Paham ya? Ada masalah diem, minta maaf, ya saling memaafkan, sudah selesai nanti enak. Tapi kok singgi ngangkat suara, udah nggak akan deket titik temunya nanti. Sampai sudah di puncak, maka jangan heran kemudian keluar ucapan wis nek koyok ngene luwih apik awak dhewe pisahan. Kenapa? Saking muring-muring, saking emosi. Coba diam, diturunkan egonya yang satu. Mosok jenengan ngelawan panas karo panas. Kobong kan? Turunkan egonya, jadilah pendingin. Loh nek ngono aku sing dikira sing salah, enggak apa-apa, kan gur dikira. Sing penting Allah enggak buta. Allah tahu. Paham? Allah tahu kok gitu.
Dan gak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita gak yakin hal itu? Ngoten nggih? Jelas insyaallah. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah suami istri tidak saling bertegur sapa saat ada masalah? Bolehkah suami istri tidak bertegur sapa? Nggak boleh. Ya memang sementara beberapa waktu kemudian mereka rodok mendiamkan. Ya, pertanyaan boleh apa enggak kan ya? Kalau kita tanyakan boleh apa enggaknya, terkadang seseorang itu milih diam dulu untuk meredakan suatu masalah. Untuk diam untuk lebih menenangkan suatu kondisi. Tapi juga diingat, jangan kemudian ini berlarut-larut. Ini jenengan menang, suaminya menang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya wis akhirnya semakin pudar rasa cinta itu. Makanya tadi kan ada orang itu yang karakternya nih wis ya wis, tapi ada yang dibawa sampai seperti ini. Dan orang yang berumah tangga itu nggak boleh kayak gitu, wis ya wis. Makanya tadi kami katakan, jadilah orang yang jembar dalam menyikapi sebuah problematika rumah tangga. Ada masalah, nggak harus kemudian kita nggak saling sapa. Loh iki saomah loh. Wong Rasulullah ketika sesama muslim itu bengkerengan itu maksimal berapa? Loh, apa jenengan iso ta dengan si istri kita satu rumah telung dino? Nggak sumpek tah sampean? Hah? Makanya nek wis sudah Pak. Makanya mohon maaf kalau kita mau merujuk orang-orang zaman dulu itu, apakah hidupnya rumah tangganya nggak ada masalah? Ada, tetapi mereka pintar dalam menyikapi sebuah masalah. Mereka lebih diam, menerima kondisi. Sesuk atau nanti ya wis balik mana? Selesaikan reda. Tapi sekarang kan enggak. Begitu tinggi angka perceraian karena satu nggak bisa nahan egonya, yang satu tidak jembar menerima sebuah kondisi. Paham ya? Jadi memang ketika lagi bengkerengan, apakah boleh tidak tidak bertegur sapa? Ya aku malah ruwet tadi nih. Kalau wis ketika lagi masalah nih, konflik nih, nggak apa kita diam dulu. Biar tidak tambah ruwet. Nggak soalnya nih wong muring-muring, ucap itu mesti salah. Jenengan bermasalah dengan pasangan, ngomong apa itu lah salah. Jenengan ngomong awai salah kok. Bahkan jenengan ngomong siji tambah siji salah. Jenengan ngomong bismillahirrahmanirrahim, mau pikir aku mau ruyah ngono nunggu. Loh, diam dulu, tunggu sampai rodok turun temponya. Selesai. Udah nanti, Mas, maaf, sudah. Paham ya? Semakin lama jenengan diam, maka akan semakin timbul masalah baru. Akhirnya apa? Jangan heran kemudian ada orang curhat kepada orang lain. Curhat kepada orang lain. Kenapa? Karena faktor ini. Didiamkan oleh pasangan. Didiamkan oleh pasangan, akhirnya mencari tempat curhat. Siapa tempat curhat paling nyaman? Allah bagi orang yang beriman. Tetapi kan ketika ada masalah iman kita kan goyah, Pak. Ya, buatlah story. Muncullah para netizen yang like, komen. Paham? Ono opo, sabar yo. Iki nggak hanya wong lanang tok. Nggak hanya, tapi semuanya komentar. Muncullah para yang sok perhatian. Akhirnya, mohon maaf, akhirnya dia merasa nyaman curhat dengan orang lain. Bahkan lawan jenis. Inilah timbul akhirnya keretakan dalam rumah tangga, bahkan perselingkuhan dalam rumah tangga. Kenapa? Ya dia mendiamkan pasangannya. Makanya ini wis
Paham ya? Wallahu taala alam. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz Al-Ghazali. Monggo. Kan tadi sampai jam 12. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang lebih diutamakan untuk diberikan maisha, mertua yang kekurangan atau orang tua yang lebih berkecukupan? Siapa yang lebih berhak diberi ma'isyah ya? Mertua atau Mertua yang kekurangan atau orang tua yang berkecukupan? laki-laki apa perempuan ini? Yang tanya laki-laki. Yang tanya laki-laki. Jenengan ada kewajiban menafkahi mertua? Ada nggak kewajiban menafkahi mertua? Dah, berarti bisa terjawab ya? Alhamdulillah. Dalam? Orang tua yang kita dahulukan tetap. Ya, orang tua yang kita dahulukan terkait jenengan memberi ke mertua, maka itu bukanlah menafkahi. Ya, tetapi apa? Orang tua didahulukan. Duh, sekalian mampu, sekalipun mampu. Ya, sekalipun mampu. Dan memberi orang tua kan gak harus berupa harta. Oh, orang tua kita mampu dari segi harta, terus gak usah takei lah. Bukan gitu juga. Ada kalanya seorang anak itu juga selain memberikan seperti itu, ingin memberikan hadiah yang terbaik tuh. Paham ya? Terus gak kurang-kurang. Maka kadang juga ada orang tuh gak usah guys sampean dewa. Bapak ibu sudah cukup. Gak mau. Ada orang tua seperti itu. Kalau emang orang tua gak mau ya gak apa-apa. Ada kiranya uang ini tetap kita kumpulkan, kita sedekahkan atas nama orang tua. Kita gunakan bangun masjid atas nama orang tua. Loh, Masya Allah, itu luar biasa itu. Gak harus itu. Karena ada orang tua karakternya seperti itu. Adapun jenengan memberi mertua, maka itu adalah wujud kasih sayang panjenengan. Paham ya? Jelas ya? Dan ini juga jangan sampai mertua itu jangan sampai, mohon maaf ya, kita abaikan, apalagi kekurangan. Harus kita perhatikan juga yang namanya mertua ya. Kita itu kan sedekah kepada orang miskin baik, tapi yang paling baik adalah pada karib kerabat. Apalagi ini ada hubungan ya, mereka adalah orang tua dari istri kita, maka dibantu ya, dibantu. Kalau kita berbicara mana yang lebih baik, mana ini, tentu kita akan menyesuaikan porsinya. Mana yang benar-benar saat ini benar-benar membutuhkan. Paham ya? Insya Allah demikian. Iya. Yang pertama, bagaimana jika dalam rumah tangga punya pembantu rumah tangga, Ustaz? Maksudnya mungkin apakah masih perlu istri misalkan ikut-ikut repot-repot apa gitu? Tanya cuma gitu, bagaimana kalau keluarga yang mempunyai pembantu rumah tangga? Bagaimana bila seseorang memiliki apa? Pembantu. Ngapunten, ini kami ingatkan, kalau mau nyari pembantu cari yang sepuh ya. Jangan terlalu sepuh juga, yang penting dia bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jangan nyari yang masih Kenapa? Fitnah itu luar biasa, apalagi fitnah wanita. Loh, Ustaz kan cuma pembantu. Itu cuma pembantu, Ustaz. Kita ini wanita loh. Dulu ada seorang istri raja yang terfitnah dengan laki-laki. Kisahnya siapa? Kurang apa coba? Nabi Yusuf statusnya sebagai apa saat itu? Paham kan? Ini laki-laki, wanita bisa terfitnah, apalagi laki-laki. Bukankah ujian terberatnya fitnah besar bagi laki-laki adalah wanita? Ya, hati-hati ini. Loh Ustaz, tapi kita kan nyari yang cekatan, yang satset buat Ustaz.
cari yang penting itulah sesuai tupoksinya. Ya, bahaya ini. Apalagi mohon maaf kemudian istrinya berkarir, keluar rumah, nggak kober ngurus rumah, nyari pembantu. Udah wis. Fitnah itu menyambar-nyambar tuh Pak. Ya memang secara umum apakah boleh punya ART? Apa namanya? ART ya? ART apa? Wah itu lebih indah lah. Apakah boleh punya ART? Boleh secara asal Pak. Tetapi harus ditimbang hal tersebut. Ditimbang baik-baik itu. Ya makanya sopir pribadi juga demikian. Ditimbang bener-bener itu. Ya. Ditimbang bener-bener, jangan sampai adanya ART justru timbul masalah baru. Selama bisa tangani dewi wis. Ini saran ana untuk ibu-ibu. Ya, selama bisa tangani dewi. Ustadz, lah omahku gede, sapa ngakon go omah gede-gede. Pertanggungjawabannya besar di sisi Allah. Buat rumah itu ya secukupnya kita. Kok anaknya jenengan 10 gak ono kamar 10 gak apa-apa. Nah tapi isine gur loro, lantaine 3. Subhanallah. Lebih baik kalau rumah jenengan lantai 3, jenengan cuma berdua, wes gawe rumah Quran, jenengan ngontrak. Atau buat rumah yang sederhana. Biar tidak merepotkan diri sendiri. Kan nggak berpikirnya sampai situ. 2 lantai tidak termanfaatkan kan akhirnya. Buat rumah yang sederhana gitu loh. Kenyamanan itu tidak dinilai dari mewahnya rumah kita, tapi bagaimana mengisi rumah tersebut. Ketenangan Pak. Ya. Jadi secara asal, secara hukum boleh. Tetapi diperhatikan dalam memilih ART. Ya, diperhatikan benar-benar. Karena memang ada kalanya ART itu full, ada yang nginep, ada yang harian, ada yang cuma ketika dibutuhkan. Kalau saran ana lebih baik pas dibutuhkan saja. Biar nggak terlalu repot juga. Saran ana. Kalau ART itu juga nginep di rumah, privasi jenengan juga harus ekstra menjaga privasi. Laki-laki juga harus ekstra menjaga auratnya. Ini kan bukan mahram. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan. Belum lagi syukur nih ART ini wis ngaji, menutup aurat. Nah kalau tidak, sudah menutup aurat tapi masih, paham ya maksudnya? Ya PR lagi. Makanya kalau bisa, kalau memang nggak terlalu insiden dibutuhkan, ya nyari yang pas dibutuhkan. Oh hari ini waktunya nyuci, nggak apa, nyari buruh untuk nyuci atau ART untuk khusus untuk nyuci. Oh kalau terlalu ongkir sedikit, bawa ke laundry lah, atau dicuci sendiri. Oh butuh bersih-bersih rumah hari ini, ya nggak apa-apa. Kemudian momentum aja gitu. Itu lebih aman kan, dia habis kerja terus pulang. Lah kalau bisa bersih-bersihnya pas ibunya di rumah, istri kita di rumah, kita pas keluar saja. Pas kita kerja, Bu, nanti saya kerja, mungkin pulangnya sore seperti biasa, nggak apa, nanti pagi ini nyari untuk, atau besok pagi nyari untuk bersih-bersih. Kalau bisa sebelum sore, sebelum saya pulang udah selesai. Bu, itu lebih bagus Pak. Paham ya? Ini harus diperhatikan. Ngoten insyaallah. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kami suami istri tetap istiqomah di jalan Allah yang diridhoi dan tidak futur pada saat kondisi kesulitan ekonomi pasca hijrah dari dosa-dosa riba, mengingat usaha yang kami ikhtiarkan bertahun-tahun belum membuahkan hasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dan kemudahan bagi penanya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, bahkan Rasulullah juga banyak menyebutkan dalam hadisnya, apakah kalian akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, sedang kalian belum diuji. Ujian ini pasti ada. Nah, bagaimana agar kita ini bisa istiqomah di kondisi seperti ini?
di kondisi yang mungkin saat gonjang-ganjing ekonomi dan lain sebagainya. Ini sudah satu sisi saya sudah hijrah, satu sisi ekonomi sulit. Ada sebuah kisah Pak, beberapa waktu lalu saya juga duduk dengan seseorang. Kebetulan beliau ini juga dulunya, Masya Allah luar biasa ini Pak. Secara ekonomi oke, karena jabatannya mentereng waktu dia masih di perbankan. Bahkan juga dulu ya ada orang yang di Malang Selatan juga, dulu bank itu selalu menawari, hutang birawis, kak popo, takwi silian, karena usahanya luar biasa. Begitu berhenti Pak, ya sudah ada masalah. Nah di kondisi seperti ini mau nggak mau, satu ekonomi udah sulit, mesti akan aduh, biyen serba wah, serba mewah, bahkan gak kurang. Ketika seperti ini, jangankan untuk yang mewah, untuk bertahan saja alhamdulillah. Di kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan, yakinlah bahwasannya apa yang Allah tetapkan bagi kita itulah yang terbaik. Seorang mukmin itu seperti ini sikapnya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ya, boleh jadi kita sudah nggak enak ini di posisi seperti ini, benar? Dulunya serba ada, sekarang serba kekurangan, nggak enak Pak, nggak enak sekali lagi. Tetapi di balik ini semua ada ibrah yang luar biasa. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa-dosa kita. Bukankah saat Rasulullah SAW ketika di masa persusuan tuh nggak ada yang mau menyusui, nggak ada yang mau karena satu Rasul dalam kondisi yatim. Orang-orang mau menyusui itu mikir mampu nggak bayar. Tinggal Halimatu Sa'diyah saja. Pon Halimatu Sa'diyah mikir mulai nggak nggawa apa-apa ya piye. Diskusi sama suaminya tuh. Oke nggak apa-apa, kita terima aja. Disusui sama Halimatu Sa'diyah. Apa kata Halimatu Sa'diyah? Sebelum ini jangankan untuk menyusui Muhammad ini, untuk menyusui anakku saja kekurangan air susunya. Tapi setelah menyusui Rasulullah melimpah. Bahkan kendaraan yang sebelumnya jangankan untuk ditumpangi, buat jalan aja susah. Begitu pulang, ya kuat. Nyampe rumah hewan-hewan ternaknya air susunya melimpah semua. Ada sesuatu Pak di balik setiap ujian yang menimpa kita. Ambil sisi positifnya, ambil ibrahnya. Allah tidak menjanjikan, Allah tidak memberikan sesuatu ya dalam kondisi yang mendolimi hambanya. Tidak. Ada sesuatu yang Allah siapkan bagi kita. Yakinlah akan hal itu. Yang kedua, perbanyak berdoa. Ini saya lagi doa lagi. Kok doa terus? Ya ini senjata kita. Yang ketiga istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfar. Ini solusi dari setiap masalah. Bukankah ketika orang-orang datang ke Hasan Al-Basri mengadukan tentang pacekliknya, tentang belum punya anak, tentang rizki, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah. Karena sekali lagi bisa jadi ini adalah ya penggugur dosa-dosa yang telah lalu pernah kita perbuat. Dan yang ketiga, carilah circle yang baik. Insya Allah akan saling menguatkan. Datangi majelis ilmu sekalipun berat, tetap datang. Berat Ustaz, datang Mas. Berat Ustaz, datang. Semakin kita banyak masalah nggak datang ke majelis ilmu, nggak ada suntikan tambahan nutrisi hati kita. Tambah drop nanti iman kita. Datang. Dan ingat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seorang mukmin harus ingat ketika ada saudara yang butuh pertolongan, bantu meskipun dengan sebuah doa. Tolong saudara-saudara kita. Ya, bantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi kadang orang itu nggak ngomong, nggak mau menurunkan izahnya, karena memang seorang pun nggak boleh tuh meminta-mintakan gitu untuk urusan pribadinya, dia nggak mau. Nah kita harusnya menyadari hal itu, bantu saudara-saudara kita dengan doa, dengan apa yang bisa kita bantu, ya mungkin dengan A atau B. Anda itu pernah nyampaikan kepada teman-teman pengajar di Zaid
teman-teman kalau ada usaha apapun, apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Baik itu atau bantu pemasaran atau bantu apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Sing Rafi tak bantu tak gelek nih, begitu. Kenapa? Ya tugas kita untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang hijrah ini butuh support. Dari kita yang sudah lama ini butuh support kita. Ayo kita saling bahu membahu. Ya, nggak heran kadang-kadang orang hijrah itu kembali ke masa lalunya. Kenapa? Ketika dia hijrah nggak ada satupun orang yang peduli. Ya, ketika dia hijrah nggak ada satupun orang yang peduli. Ternyata yang lebih memedulikan saya circle lama saya. Kita harus perhatian masalah ini. Jangan biarkan teman kita yang hijrah merasa sendiri. Ada kita sebagai saudara sesama mukmin, ya harus saling membantu. Toh kalau kita membantu kembalinya kepada kita sendiri. Ngoten insyaallah.